Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Muzdalifah dengan NIM 216223088, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas mengenai menganalisis materi pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PPKN di kelas rendah yang diampu oleh Ibu dosen Puji Nur Soleha Al-Maghfiro MPD. Untuk itu, selamat menyimak video ini. Baik, di sini saya menganalisis materi pembelajaran PPKN di kelas rendah pada kelas 1, tema 5 pengalamanku. Langsung saja pada subtema 1, pengalaman masa kecil. Terdapat muatan kompetensi dasar mengenai materi pembelajaran PPKN, terdapat pada pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-3, dan juga pembelajaran ke-6. Untuk uraian kompetensi dasarnya yaitu 1.1 mensyukuri diterapkannya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas sebagai gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 2.1 bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Dan yang terakhir 4.1 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Pada ringkasan materi pada subtema 1, pengalaman masa kecil, pada pembelajaran 1 terdapat mengenal simbol bunyi sila kedua Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian ada menyusun kata menjadi bunyi sila kedua Pancasila. Pada pembelajaran ketiga, menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Kemudian mengamati dan menunjukkan lambang sila kedua Pancasila. Pada pembelajaran ke-6, mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu subtema 2, pengalaman bersama teman. Ini juga sama, materi pembelajaran PPKN terdapat pada pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-3, dan juga pembelajaran ke-6. Untuk pembelajaran kedua, pembelajaran ke-4, pembelajaran ke-5 itu tidak ada. Langsung saja uraian kompetensi dasar materi pembelajaran PPKN. Pada 1.1, menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah. 2.1 melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Untuk itu langsung saja pada ringkasan materi, subtema 2, pengalaman bersama teman. Pada pembelajaran 1 terdapat bentuk perilaku yang baik ketika bersama teman, kemudian mengidentifikasi bentuk sikap ketika bersama teman, kemudian melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari seperti aturan bermain bersama teman. Kemudian mampu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah ketika bersama teman. Kemudian pembelajaran ketiga, disediakan sebuah percakapan Siti dan kawan-kawan, siswa memahami sikap yang harus diterapkan ketika bertengkar dengan teman, yaitu saling memaafkan. Kemudian disediakan sebuah kolom, siswa diminta untuk mampu memberi tanggapan sikap yang baik untuk mengisi kolom kosong. Dan yang terakhir, siswa diminta melakukan wawancara antar teman untuk mengetahui aturan yang ada di rumah masing-masing. Selanjutnya yaitu pembelajaran ke-6, mengamati teks mengenai bersikap adil terhadap teman, dan juga disediakan sebuah pertanyaan, siswa diminta memberikan pendapat jika seorang teman tidak berbuat adil. Selanjutnya yaitu subtema 3, pengalaman di sekolah. Muatan materi pembelajaran PPKN terdapat pada pembelajaran ke-1, pembelajaran ke-3, dan juga pembelajaran ke-6. Untuk uraian kompetensi dasarnya yaitu
1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. 2.3 Menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di rumah. 3.3 Mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Dan yang terakhir, 4.3 Menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Untuk ringkasan materi pada subtema 3 pengalaman di sekolah, pada pembelajaran ke-1, menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, mengenali ciri-ciri anggota keluarga. Pembelajaran ketiga, menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Yang kedua, mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di keluarga. Kemudian pada pembelajaran ke-6, disediakan sebuah cerita mengenai keluarga Edo dengan makanan kesukaan anggota keluarganya masing-masing, serta disediakan sebuah tabel mengenai daftar makanan kesukaan. Siswa diminta mengamati cerita di atas untuk menjawab tabel makanan kesukaan keluarga Edo. Selanjutnya yaitu subtema 4 pengalaman yang berkesan. Pada subtema 4 ini, muatan materi pembelajaran PPKN terdapat pada pembelajaran ketiga dan juga pembelajaran ke-6. Untuk muatan kompetensi dasarnya yaitu 1.4 Menerima keberagaman di rumah sebagai 2.4 Menampilkan sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. 3.4 Mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Dan yang terakhir 4.4 Menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman. Untuk ringkasan materi pada subtema 4 pengalaman yang berkesan, pada pembelajaran ke-1 menampilkan contoh sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. Mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Kemudian pada pembelajaran ketiga menampilkan contoh sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. Yang kedua, menceritakan pengalaman kerjasama dalam keberagaman di rumah. Dan pada pembelajaran ke-6, menampilkan contoh sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. Dan yang kedua, atau yang terakhir, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah dengan mengisi kolom yang kosong.